Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memberikan sedikit kritik atau komentar yang bersifat positif terhadap tulisan Mbak Wahyuni. Sebelumnya saya sudah minta izin untuk mengkritik, maka saya lakukan kritik setelah ada izin dari penulis itu sendiri. Nah, di sini ada postingan ditulis tentang saling membantu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ada foto anak-anak sedang memegang Al-Quran. Ini kejadiannya bahwa ada pendonatur atau ada pendonasi yang menyumbangkan atau mewakafkan Al-Quran untuk beberapa santri di sebuah daerah. Oke, langsung saja. Saya mencoba mengkritik di penulisan ini. Di bawahnya yang pertama ada angka 1, kemudian titik, kemudian kosong. Nah, dalam sebuah penulisan karya ilmiah atau sesuatu yang baku ini timbul tanda tanya. Satu ini apa? Satu ini biasanya kan poin ya. Poin setelah ada kalimat sebagai berikut, titik 2 gitu, satu atau adalah atau yaitu dan sebagainya. Nah, ini salah satu yang mungkin harus diperbaiki kalau memang ini tidak ada tujuan apa-apa. Kalau ada tujuan, kita harus tahu tujuan apa. Karena setelah angka 1 kemudian ada spasi, di bawahnya baru dimulai dengan huruf P besar yang pertama dengan kalimat perlu kita tahu bahwa Islam sangatlah indah. Nah, kemudian pada kalimat yang pertama perlu ini kenapa P-nya agak sedikit masuk ke dalam, tidak sejajar dengan huruf J yang ada di bawahnya. Itu yang kedua. Kemudian perlu kita ketahui, perlu kita tahu bahwa Islam sangatlah indah. Sangatlah ini seharusnya sangatlah ini disambung. Sangatlah tidak ada spasi, sangatlah ya. Sangatlah indah. Nah, sebelumnya saya ingin minta maaf dulu sama penulis atau siapapun yang mendengar ini. Yang mana tahu ini yang saya komentar belum juga tentu benar, tapi ini menurut saya ya. Kalau nanti apa yang saya komentarin salah, ya diperbaiki lagi. Ini hanya sekedar sedikit komentar atau kritik atau saran yang bersifat membangun, yang bersifat positif, yang tujuannya untuk lebih baik. Dan kalaupun komentar saya masih salah, nanti kita akan perbaiki lagi sama-sama. Oke. Kemudian kita ulangi. Perlu kita tahu bahwa Islam sangatlah indah. Di sini tadi lahnya seharusnya disambung. Kemudian setelah kata indah, koma. Nah, perletakan koma seharusnya setelah H langsung koma. Tidak spasi ya. Setelah H langsung koma. Nah, di sini setelah H langsung koma baru spasi. Setelah spasi baru ada tulisan selanjutnya atau Islam juga menyediakan wakaf sebagai fasilitas dan kekekalan harta untuk takarub pada Allah. Nah, begitu juga di sini kepada Allah harusnya koma dulu baru spasi ya, kepada Allah. Mengapa kebaikan beserta ridhonya. Nah, perletakan koma tanda perletakan tanda baca seperti koma ini juga harus diperhatikan lagi. Artinya ada tempat-tempat yang kadang-kadang memang tidak cocok diletakkan koma atau memang cocok. Nanti dilihat sesuai dengan bagaimana penulisannya. Oke, kita lanjut. Menggapai kebaikan beserta ridhanya. Penulisan ridhanya nanti coba dilihat kembali. Apakah seperti ini penulisan ridhanya? Karena nya ini biasanya tidak terpisah dari kalimat sebelumnya. Kemudian ada titik, setelah titik. Nah, setelah titik seharusnya ada spasi. Setelah spasi, huruf yang diawali setelah titik haruslah huruf kapital atau huruf besar. Jadi wakaf ini seharusnya spasi dulu, baru W dimulai dari huruf besar. Nah, kemudian selanjutnya wakaf adalah sedekah yang paling mulia dan bentuk perniagaan terbaik dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga setelah Subhanahu wa taala mungkin titik, setelah titik spasi dulu baru sehingga. Kemudian perletakan kata sehingga apakah cocok setelah titik? Ya, nah, diperhatikan kembali. Terbaik dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga. Nah, saya pikir di sini tidak perlu titik. Bahkan tidak perlu tanda baca ataupun
cuman koma saja, karena kalau sudah titik kita sudah mulai dengan kalimat yang lain. Nah, sementara sehingga ini masih ada kaitannya dengan kalimat sebelumnya di belakang. Oke, kemudian menjanjikan pahala sangat besar bagi orang yang berwakaf. Setelah berwakaf ada koma, kemudian ada kata-kata dengan. Ya, dengan ini adalah kata-kata penghubung seperti dengan dan ini tidak cocok sebenarnya ada koma. Menurut saya ya, menurut saya di sini tidak cocok ada koma bagi orang yang berwakaf dengan melimpahkan, dia langsung. Oke, nah itu menurut saya langsung. Kemudian sampai pada akhir kalimat, kebaikannya sampai hari kiamat. Ini sampai ini juga harus dilihat ini bahasa apa nih. Kita sedang membahas apa dan sampai ini bahasa apa. Nah, setelah titik kalimat kemudian dimulai dengan huruf atau kalimat baru di bawahnya. Ini ada huruf W, wakaf, tidak menghabiskan harta. Ini ada W yang agak masuk sedikit ke dalam. Dalam penulisan ilmiah, kalau antara bait pertama dengan bait kedua itu tidak ada spasi satu baris, berarti dia masuk ke dalam huruf awalnya itu bukan satu huruf, masuk ke dalam satu spasi ya, atau satu tab. Di komputer ditekan tab sekali. Kalau memang bagian kirinya rata kiri semua, nah itu tidak, itu harus di enter dulu sekali baru dimulai dengan alinea baru. Nah, jadi maksud saya, jika di bawahnya dimulai dengan alinea baru yang rata kiri semua, maka harus di enter sekali. Kalau tidak di enter sekali, maka huruf awal dari kalimat baru harus di tab sekali masuk ke dalam. Ya, oke, kita lanjut. Wakaf tidak menghabiskan harta. Nah, di sini juga koma harus diperbaiki, koma tarik ke belakang, kemudian spasi baru dilanjutkan dengan justru. Oke. Justru mengekalkan harta dan menjadi jalan untuk eraih. Nah, ini juga harus diperhatikan dalam menulis, itu harus diperhatikan atau dibaca kembali, karena ini ada kata-kata atau huruf yang tinggal seperti ini, raih ridha Allah dan ampunannya. Nah, ini ampunannya kalau mau buat titik kemudian spasi kemudian huruf setelah titik harus dimulai dengan K besar karena manfaat. Nah, manfaat coba dilihat kembali kata-kata yang benar, manfaat atau manfaat ya, ini mungkin ini sedikit saya kurang ingat ya, mungkin saja manfaat yang benar. Ini maksud saya dilihat aja kembali. Kalau memang manfaat yang benar, ya manfaat ini saya masih kurang ingat. Oke, kita lanjut. Tidak hanya dinikmati di dunia saja, kan, tetapi akan dipetik juga di akhirat kelak. Nah, di akhirat kelak ini titik kemudian spasi W ya. Di sini sepertinya penulisannya sudah benar. Wakaf termasuk amal ibadah yang istimewa bagi kaum umat Islam. Ini koma kemudian spasi. Karena pahala amalan ini bukan hanya dipetik ketika pewakaf masih hidup. Nah, ini juga koma baru spasi. Akan tetapi juga akan mengalir sampai meninggal. Sampai dilihat kembali. Meninggal titik spasi dulu baru dengan begitu. Nah, di sini dengan juga kata penghubung. Sebenarnya dengan kurang cocok. Nah, kurang cocok diawali di awal kalimat ya. Kecuali ada kalimat-kalimat tertentu. Kemudian 1 hari silam. Nah, ini 1 hari silam titiknya sudah di bawah. Ini kenapa titik bisa di bawah? Karena setelah silam ada spasi baru menekan titik. Kemudian coba perhatikan pada awal kalimat di bawah pada alinea selanjutnya, Senin 11 Mei 2020. Ini penulisannya adalah awal kalimat atau awal kalimat di alinea baru tidak masuk ke dalam atau tidak tab tapi rata kiri, namun ada spasi antara alinea 1 dengan alinea selanjutnya. Nah, ini sudah benar penulisannya. Tetapi kenapa di atas tidak benar? Seharusnya mengikuti ya. Oke, nggak apa-apa. Kemudian Senin 11 Mei 2020, baru spasi. Baru spasi saya dan tim MB, oke. Kemudian kalau membuat dalam kurung MB dalam kurung Muslim Brotherhood misalkan, setelah MB ini spasi dulu baru kita buka kurung. Oke, spasi dulu baru kita buka kurung, kemudian barulah ditulis Muslim Brotherhood. Nah, kalau di luarnya ada MB, maka penulisan Muslim Brotherhood M-nya harus besar, B-nya harus besar. Oke. Kita lanjut. Ikut mewakafkan
kan. Nah, kan juga tidak boleh dipisahkan, harus mewakafkan. Tidak ada dia terpisah dalam kalimat tersebut. Harus mewakafkan ya. Al-Qur'an. Al-Qur'an diperhatikan juga penulisannya. Kalau ada strip seperti ini tidak boleh ada spasi ya. Al spasi strip itu tidak boleh. Jadi al langsung spasi kemudian Quran. Kemudian nanti dilihat lagi al tersebut apakah harus huruf besar atau kalau memang harus huruf kecil tidak masalah, tapi stripnya nanti diperhatikan ada strip. Kalau di laptop tadi komputer itu stripnya ya agak panjang, kemudian nanti stripnya ya agak pendek ya. Jadi stripnya pendek saja. Oke, tidak masalah. Kepada salah satu pesantren ya yang berada di pedesaan lokasi Desa Cubrik. Nah, ini penulisan Desa Cubrik juga harus diperhatikan kembali ya, tidak boleh seperti ini. Nama kampung, nama orang itu harus dimulai dari huruf besar ya, dimulai dari huruf besar. Kemudian dalam penulisan karya ilmiah atau penulisan seperti ini seharusnya tidak disingkat-singkat, tidak DS titik Cubrik, itu tidak boleh. Langsung tulisnya Desa Cubrik atau Gampung Cubrik ya, koma. Matangkuli juga harus M-nya harus besar. Kemudian setelah Matangkuli seharusnya titik dulu baru spasi, bukan spasi dulu baru titik. Ya, di sini salah fatal. Ini sangat fatal. Ini Matangkuli, kemudian titik, spasi, baru S-nya huruf besar. Ya, nah, itu nanti diperhatikan lagi untuk ke depan lebih baik. Sebelum itu kami sudah memberitahukan kepada pimpinan yang bahwa kami akan berkunjung ke tempat tersebut dengan tujuan mewakafkan Al-Quran, dan jam 15 WIB kami disambut oleh sekretariat pesantren. Nah, ini diperhatikan juga, sekretariat ini penulisannya sepertinya bukan penulisan dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau tulisan kita dalam bahasa Indonesia maka semuanya harus dalam berbahasa Indonesia. Kalau ada memasukkan bahasa Inggris kan harus kita merengkan tulisannya ya. Nah, itu sepertinya seperti itu ya. Kayaknya seperti itu. Apa namanya? Nanti coba dilihat saja dulu. Pesantren koma dulu baru spasi. Setelah itu kami langsung setelah itu kami langsung berlangsungkan. Nah, ini sedikit keliru penulisannya ya. Setelah itu kami langsung berlangsungkan. Oke, ini coba dilihat kembali bagaimana kalimat yang baik, yang lebih baik ya. Kalimat yang lebih baik. Kemudian juga kalau berlangsungkan itu tidak boleh ada spasi, kan-nya tidak boleh ada spasi, langsung ditempel pada kalimat di belakangnya. Nah, ini coba nanti dilihat kembali kalimatnya. Setelah itu kami langsung berlangsungkan penyerahan Al-Quran tersebut. Nah, oke, setelah koma ada titik 2 ya, setelah koma ada titik 2. Kalau setelah koma ada titik 2, ini maksudnya berarti titik 2-nya untuk kalimat semoga ya. Untuk kalimat semoga berarti spasi dulu. Tersebut spasi. Kemudian baru titik 2, semoga kalian diberi umur panjang. Nah, diberi. Oke. Diberi juga tidak dipisahkan. Di itu baru dipisahkan dengan kalimat atau kata setelahnya apabila menunjukkan tempat. Misalkan di Medan ya, di atas lemari, di bandara atau di mana, itu seperti itu. Jadi kalau diberi ya kan, dimaafkan, nah itu tidak ada spasi. Oke, kemudian umur panjang koma baru spasi, diberkahkan rezeki. Nah, seperti diberkahkan. Nah, ini udah benar kan, nggak mungkin diberkahkan, nah nggak ada spasi ya. Diberkahkan ini sudah benar. Rezeki dan selalu dalam itu tertinggal, lindungan Allah, ujar sekretariat pesantren tersebut. Nah, ini tolong dilihat kembali. Nah, di bawahnya kembali kita melihat penulisan nah ya. Nah, ini mungkin sedikit bukan apa namanya, boleh-boleh saja tidak masalah. Tapi juga N harus tarik ke belakang lagi sedikit. Kemudian setelah nah itu kan titik, kemudian harus ada spasi dulu baru buat kalian yang belum ya. Yuk wakafkan. Nah, ini kata-katanya sudah agak sedikit gaul ya, karena tidak terlalu baku. Nah, itu saya pikir sah-sah saja sih sebenarnya, tidak masalah. Tapi kalau tulisan ilmiah lebih bagus ya, yang belum mewakafkan ya, ayo atau bagaimana, itu tidak masalah lah. Oke. Yang penting apa namanya, penempatan tanda baca yang tadi yang saya kritik ya.
Kemudian wakafkan ini juga harus tidak ada spasi seharusnya. Kemudian koma baru spasi. Kalau gak sekarang kapan lagi kan? Nah ini kata-kata sedikit sangat gaul ya. Sangat gaul. Oke, nggak masalah. Oke, setelah kan ini koma spasi, karena itu tidak akan menghabiskan harta kita, dengan kata lain wakaf menahan asalnya dan mengalirkan hasilnya. Nah, bagus sekali ya. Orang yang berwakaf, nah ini orang yang berwakaf, kenapa U-nya sudah U kapital atau U huruf besar? Kalau memang U ini adalah U kapital atau U huruf besar, berarti di belakangnya sebelumnya hasilnya tutup kurung, kasih titik dulu. Kasih titik dulu baru spasi U dimulai dengan huruf besar. Orang yang berwakaf berarti melepaskan kepemilikan atas harta yang bermanfaat ya. Saya pikir bermanfaat bukan bermanfaat. Coba lihat. Kemudian tidak boleh ada ini ada spasi, koma, spasi lagi. Nah, seharusnya koma dulu baru spasi. Dan ada dengan. Ada dengan itu adalah kata penghubung, tidak perlu ada koma seharusnya. Bermanfaat dengan tidak mengurangi bendanya. Bendanya juga harus disatukan. Tidak benda apa namanya, bukan benda spasinya. Untuk diserahkan kepada perorang atau kelompok atau untuk dimanfaatkan untuk tujuan. Nah ini tujuan ini juga diperhatikan, seharusnya tujuan yang tidak bertentangan dengan syariat. Nanti ada koma di atasnya. Oke. Nah maksud saya di sini adalah kita sebelum memposting suatu postingan atau penulisan kita perhatikan kembali cara penempatan tanda-tanda baca ya, tanda-tanda baca yang namun kita harus mengapresiasikan terhadap Mbak Wahyuni yang sudah mencoba membuat artikel ya. Kita mudah-mudahan saja dengan saran atau komentar saya ini Mbak Wahyuni semakin semangat dan semakin belajar lagi cara menulis yang lebih benar. Nah jangan patah semangat ya. Maksud saya bukan mau menjatuhkan, ini semata-mata saya berkomentar demi bisa memperbaiki atau demi apa namanya, tulisan ke depan itu jauh lebih bagus. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Sedikit lagi mungkin di bawah pada pemberian nama Sri Wahyuni ada titik 2 ya. Nama titik 2 Sri Wahyuni. Ini juga nanti setelah titik 2 harus spasi dulu, baru dimulai dengan kata yang lain. Begitu juga NIM titik 2 spasi. Oke. Baiklah, hanya ini saja, semoga bermanfaat. Mohon maaf juga apabila yang saya komentar juga masih salah ya, maklum saja ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.